Shalom semuanya. Sebelum duduk, kasih sapa kanan kirinya, depan belakang kasih tos. Tuhanku luar biasa. Amin. Kasih senyum. Oke, thank you buat tim PAW. Silakan ambil. Nah, kasih senyum, ya. Puji nama Tuhan. Oke, ya. Beberapa udah nggak pakai masker, ya, kasih senyum yang terbaik. Amin. Amin. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Apa kabarnya jemaat Tuhan? Luar biasa. Yes. Amin. Amin. Yang sakit disembuhkan, ya. Tadi di belakang banyak yang tenggorokannya sakit-sakit, ya. Saya berdoa sembuh. Amin. Ya. Amin. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan bercerita tentang, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar, ya. Sudah, ini cerita ini sudah apal, ya. Kalau saya bicara tentang orang yang badannya besar dan badannya kecil, pasti Bapak Ibu sudah bisa nebak. Siapa Bapak Ibu? Apa? Bukan. Yang melawan, ya. Daud dan Goliat, ya. Itu udah cerita dari sekolah minggu, Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali, sudah, Daud dan Goliat. Tapi saya berharap firman ini menguatkan Bapak Ibu. Amin. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan, ya. Firman ini enggak jadi familiaritas buat kita. Daud dan Goliat ceritanya udah bosen aku, ya. Tapi dari firman ini kita melihat kacamata yang berbeda. Amin. Iman kita semakin dikuatkan. Amin. Kita buka ayatnya di 1 Samuel pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Oke, saya bacakan untuk saudara-saudara. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Ayat yang kedua, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Namanya siapa? Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat yang ke-7, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkan, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat ke-10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mari kita ulangi kata yang maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 3, 2, 1. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Di sini saya mau cerita dulu, ya. Jadi ini bangsa Filistin ini bertemu dengan Raja Saul, dengan beberapa panglima dari anggota Saul, ya. Mereka ini mengajak untuk berperang, ya. Tapi ada satu hal yang tidak biasa. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel pasal 14, 1 Samuel pasal 15, di situ dikatakan bahwa Saul ini rajanya perang.
Ya, Saul ini selalu menang, kebanyakan menang, tidak pernah kalah. Tapi di sini dikatakan ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Wah, biasanya Saul ini nggak pantang menyerah, nggak pernah takut mungkin ya. Karena dia apa? Karena dia selalu menang. Karena dia ini dalam peperangannya selalu menang. Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi pada kondisi itu tadi di ayat 8 dikatakan Goliat, pilihlah seorang untuk turun berhadapan dengan aku. Ya, pilihlah seorang. Istilahnya itu one on one, suruh duel. Ya, pilih satu orang. Bukan lagi mungkin dari pasukannya Saul, no, tapi disuruh pilih seorang. Ya. Di mana waktu itu dikatakan selama 40 hari, 40 malam sudah diintimidasi. Ya, cemas hatinya, takut hatinya. Ya, kenapa? Karena diajak one by one. Biasanya Saul ngajak pasukannya, tapi Goliat ini taktiknya berbeda. Ya, taktiknya berbeda. Pilih satu orang coba buat perang sama aku. Dia sudah pakai baju, bawa ketopong, ya, siap untuk perang. Dia suruh pilih satu orang, saudara-saudara. Cemaslah hatinya. Ada sebuah perubahan, ya, Bapak Ibu, di mana Saul yang biasanya berperang dengan pasukannya, sekarang disuruh pilih satu untuk one on one. Bayangkan, waduh, bisa nggak ya aku ya? Nah, pagi hari ini saya ambil tema iman personal. Ya, saya bermaksud di pagi hari ini bukan berarti kita ini nggak boleh datang persekutuan, kita ini nggak boleh datang ibadah. Ini adalah sebuah komunitas yang bagus. Ya, ibadah itu adalah hal yang baik. Tapi ingat saudara-saudara, kadangkala kita ini terlalu nyaman, kadangkala kita ini lupa sehingga kita lupa dengan iman personal kita. Amin. Kita ini lupa buat iman kita, upgrade diri kita biar iman kita ini naik. Amin. Jangan tegang gitu loh. Amin. Nah, amin. Ya, kadangkala kita ini lupa untuk upgrade diri kita. Pokoknya aku datang ibadah deh. Itu sudah syukur-syukur. Nah, ya. Tapi pagi hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Pada waktu itu Saul dalam medan peperangan banyak loh pasukannya. Tapi di situ dikatakan hatinya cemas dan takut. Amin. Kadangkala kita akan menemui hal seperti itu saudara-saudara, Bapak Ibu. Kita nggak ada teman, kita mungkin nggak ada saudara yang mungkin bisa bantu kita. Saya ingatkan pagi hari ini, iman personal kita. Kadangkala mungkin kita sakit, ya. Ingat iman personal kita. Ya, kalau 3 tahun yang lalu ya ada virus COVID ya, kita nggak menyangka semuanya. Ya, tapi yang saya mau dasari adalah bagaimana kita ini menghidupi iman personal kita. Waktu kita ini harus menghadapi si Goliat yang tiba-tiba, loh, biasanya perangnya rame-rame ini. Ya, biasanya perangnya rame-rame, kok tiba-tiba Goliat ngajak duel 1 lawan 1 ini. Betul Bapak Ibu? Ya, waduh loh, kok tiba-tiba aku sakit ya? Waduh. Nah, yang aktif adalah iman personal kita. Amin. Datang ibadah baik sekali, datang persekutuan baik sekali, datang SJPT baik, datang PA baik. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan saudara-saudara, ingat kita punya iman dalam diri kita sendiri. Jangan pernah dilupakan. Amin. Amin. Nah, kalau ada banyak orang bahwa kita ini nanti naik ke surga, tiketnya barengan apa satu-satu? Barengan apa satu-satu Bapak Ibu? Satu-satu ya. Satu-satu. Dibagi satu-satu untuk masuk ke surga. Enggak barengan, bukan rombongan. Ya, satu-satu. Nah, pagi hari ini saya mau ingatkan dulu saudara-saudara. Ya. Ayo, iman personal kita bagaimana? Nah, 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai 24. Ya.
Pada waktu itu Daud disuruh ayahnya, ya, yang biasanya Daud mengembalakan, disuruh ayahnya untuk bawa makanan untuk kakak-kakaknya, untuk melihat apakah kakak-kakaknya masih hidup. Ya. Setelah itu dia dilihat di Adopulika, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Bedanya ini ada Daud. Daud ini sudah datang waktu itu di medan perang, ya. Ya lihat, dia turunkan semua barangnya, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal 17, baca komplit semuanya, dia turunkan barangnya, dan Daud mendengar. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, mungkin dalam benak Daud ini, ngapain orang ini lari-lari melihat Goliat? Biasanya itu perang maju, berani. Tapi kenapa dia ini takut? Kenapa? Mungkin dalam benak pikirannya adalah Daud, why? Kenapa nih? Ya, kenapa ini kok mundur semua pasukannya? Pada waktu itu pasukan Saul adalah sebuah kebanggaan, ya, dielulukan. Ya, kenapa? Karena kemenangan demi kemenangan terus. Tapi pada waktu itu dia melawan Filistin dan Goliat, ada ketakutan. Nah, kenapa sih kita ini harus bangun iman secara personal? Boleh Bapak Ibu ya? Kenapa Yan? Karena aku harusnya datang ke ibadah aja cukup loh. Yes, cukup. Ya betul, datang ke ibadah itu baik. Kenapa kita ini harus saat teduh? Amin? Amin? Loh, amin? Ya, kenapa kita ini harus meningkatkan iman kita? Ya, bukan hanya bicara tentang akhir zaman, ya, tapi ini loh, waktu kita ini akan menuju ke zaman yang akhir, itu adalah hal yang penting. Biar apa? Iman kita tidak gugur. Amin. Iman kita ini enggak gugur, enggak ketakutan. Enggak ketakutan. Yuk, yang pertama, kita buka ayatnya di 1 Samuel pasal 17 ayat 25 sampai 26. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang akan mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Poin yang pertama dari ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa ada Allah yang apa Bapak Ibu? Allah yang, sekali lagi, Allah yang hidup. Poin yang pertama adalah kita ini perlu melihat masalah dengan memakai lensa Allah yang hidup. Amin. Daud datang, ya. Daud datang dengan keberaniannya. Kenapa? Karena dia melihat dalam hidupnya ada Allah yang hidup. Ada Allah yang hidup. Loh, kan? Lah Saul gimana? Ya. Seringkali kita ini, waktu kita ini diintimidasi sama si iblis, kita diperlihatkan oleh banyak fakta dalam hidup kita, kita ini kalah. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya wis lah. Wis dokter sudah vonis aku wis mau umurnya tinggal seminggu lagi. Kita lupa kita punya Allah yang hidup. Amin. Saul lupa sama jati dirinya yang dia setiap peperangan dia itu menang. Saul itu lupa lihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga apa? Hatinya cemas dan takut. Hatinya cemas dan takut. Saul lupa. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel pasal 14, 15, 16, Bapak Ibu lihat Saul itu menang dalam setiap peperangannya.
Tapi dia lupa penyertaan Tuhan. Betapa dia kuatnya. Saul lupa. Seringkali kita ini lupa. Kita ini punya Tuhan. Amin. Kita ini waktu kita ini sakit, waktu kita ini mungkin yang harus menghadapi masalah, kita ini lupa bahwa Tuhan itu bisa menolong kita. Aduh, masalahku ini wangel sih. Tuhan kayaknya nggak bisa. Ada yang berkata-kata seperti itu? Ya, ayo Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini perlu melihat. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan beban berat, ayo kita belajar melihat dari kacamata Tuhan. Makanya kita selalu katakan, ayo baca firman Tuhan saat teduh. Kenapa? Agar iman personal kita ini, waktu Goliat itu ada, kita ini melihat dari kacamata Tuhan. Amin. Kalau kita melihat dari kacamata diri kita sendiri, kita kalah ya kalah sudah. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Kalau kita lihat bola aja ya, kalau waktu Indonesia lawan mungkin Europe, Eropa ya, banyak orang optimis ngomong, bola itu bulat, ada kemungkinan buat kita menang. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau lihat bola, ya sepak bola, bola itu bundar kok. Ya, bisa kemungkinan mungkin kalau Indonesia hanya dijagokan 1%, mungkin 1% itu bisa menang. Betul? Nah, sama Bapak Ibu. Ayo kita lihat dari kacamata Allah. Ayo kita lihat dari kacamata Tuhan. Jangan kita berpikir hanya diri kita sendiri. Waduh Tuhan, aku emang lemah Tuhan. Aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak bisa memecahkan masalah ini. Aku menyerah Tuhan. Oh, tapi yuk kita belajar lihat dari kacamata Allah. Kita belajar dari Daud. Ya, mata Daud itu tertuju pada Allah. Ya, dia tuh melihat Allah yang hidup, bukan Goliatnya. Ya, bukan Goliatnya. Kalau tadi disebutkan di 1 Samuel pasal 17 ayat pertama sampai 11 ya. Daud datang itu enggak lembe-lembean gini Bapak Ibu. Ya. Ya, emang dasarnya Daud mau menggertak ya. Ya pakai baju perang ya, bawa tombak ya. Wah, ini kesempatan ini ya. Daud gak datang lembean, cuma mungkin kalau biasanya Bapak Ibu lihat petinju muda gitu ya. No, tapi dia pakai baju besi ya. Ini baju ini tok ae wabot Bapak Ibu. Nah, kesempatan ini. Takut enggak kamu ya? Ayo, takut enggak ya? Ternyata yang mungkin yang diharapkan Goliat itu terjadi pada Saul. Waduh, Goliat rek, tekone kok gawede ini rek. Ya. Akhirnya hatinya cemas dan takut. Amin. Hatinya cemas dan takut. Waduh, iki gak biasa nih iki aku. Ngadepi modelan kayak gini iki. Gak biasa aku. Hatinya cemas dan takut. Suatu hari, suatu waktu kita harus menghadapi Goliat. Hal yang baru dalam dunia kerja kita. Ya, apalagi pekerjaan kita, kesehatan kita, kehidupan rumah tangga kita, bisnis kita. Mungkin kita akan melihat Goliat yang baru. Ya, hal yang gak pernah kita prediksi, hal yang gak pernah kita perkirakan, mungkin itu datang tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu, yuk belajar pakai kacamata Tuhan. Belajar pakai kacamata Tuhan. Waduh iya, bisnisku mulai ini. Belajar pakai kacamata Tuhan. Pakai iman kita. Amin. Amin. Waduh kok lemes sih kira. Amin. Ya, belajar pakai kacamata Tuhan Bapak Ibu. Enggak gampang. Ya, tapi ayo belajar. Ayo belajar. Ya, kalau Daud bisa, saya percaya Bapak Ibu bisa. Amin. Poin yang kedua, 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 33.
Berkatalah Daud kepada Saul nih ya, mulai seru ini ceritanya ya. Kalau kita nonton film-film ini mulai seru ini ceritanya ya. Janganlah seseorang menjadi apa? Tawar hati. Karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, si Daud ini mungkin kalau kita zaman kita, oh ini cik cilik, ya, cik cilik kok melete teman ya, Bapak Ibu ya, ya, cik cilik kok niki, cik melete, ya. Tapi Daud katakan, no, aku tetap maju. Ayat 32 tadi ya. Dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Ayo jangan tawar hatimu. Ya, kenapa? Karena dari pertama Saul ketemu dengan Goliat, hatinya cemas, takut, jadinya tawar. Nggak asin, nggak manis, nggak berani atau mundur, hatinya cemas. Maju nggak yo? Ya maju, takut kalah. Ya, tapi kok ditantang terus sama Goliat. Sopo yang mau tak maju no ini. Sampai katakan Saul, harta kekayaannya diberikan. Nggak ada loh yang mau terima sayembaranya. Ayo yang menang, lawan Goliat. Nggak ada. Sampai Daud yang datang. Nggak ada. Ya, nggak ada saudara-saudara. Kenapa? Karena dari awal Saul hatinya tawar. Ya, tawar hati itu membuat seorang kalah sebelum bertanding. Poin yang kedua dulu. Ya, kita ini perlu jadi pemecah masalah, Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan kita lihat terus masalah kita, tapi mari kita berdoa. Tuhan, gimana ya Tuhan memecahkan masalah ini ya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Ya, gimana caranya Tuhan? Masuk sih Tuhan aku harus kalah. Ya, kenapa? Karena tawar hati itu membuat orang kalah sebelum bertanding. Ya, hatinya itu cemas sudahan. Waduh, Goliat iki tekone ya. Bajune besi semua baja. Kalau tombak iki. Kalau aku ditembak ambek tombaknya terus mati aku sudah. Ya, mungkin berpikir seperti itu si Saul. Tawar hatinya. Ya. Tawar hati itu nggak bisa melihat kemungkinan. Pokoknya yang dilihat itu aku kalah, wis, aku pokoknya kalah. Yang sakit, wis pokoknya aku sakit, terus wis pokoknya Barno aku sakit, wis Tuhan, wis angkatan aku Tuhan. Nah. Ya. Kalau ada menghadapi masalah ya wis lah Tuhan, bisnisku wis gak karu-karuan Tuhan, wis mbuh wis Tuhan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, jangan tawar hati. Jangan tawar hati saudara-saudara. Ya, ayat 33. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia. Kenapa? Karena Goliat, ya, karena masalah kita, ya, karena sakit kita. Apalagi Bapak Ibu? Karena permasalahan kita, jangan itu membuat kita tawar hati. Amin. Amin. Ya, jangan buat itu tawar hati. Masalah kita, problem kita. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini gimana ya Tuhan memecahkan masalahnya ya Tuhan ya. Gimana ya Tuhan? Amin. Amin. Ya. Tuhan ini menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi saya percaya bahwa tidak ada permasalahan yang enggak sanggup bagi Tuhan. Amin. Ya, jangan tawar hati kita. Katakan pada diri kita, jangan tawar hati ya. Ya, jangan tawar hati ya. Kalau Bapak Ibu nanti pulang makan jangan kunci, jangan asem, sebuntut. Ya, kalau tawar meskipun melihat daging yang enak tetap tawar, betul ya? Harus tambahi garam, kecap, biar apa ya? Haujek.
Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Meskipun dagingnya gede, ya, tapi kalau tawar, alah, nggak enak Bapak Ibu. Tambahi garam sedikit, merica sedikit, micin sedikit, kecap sedikit, ya. Biar hatinya ini senang, iki haujek iki. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, hati kita jangan tawar Bapak Ibu. Ya, jangan tawar. Biar teh tawar aja. Ya. Amin. Amin. Ya, yuk kita belajar memecahkan masalah. Kita doa sama Tuhan, Tuhan, aku ini harus ngapain sih Tuhan? Kasih aku hikmat Tuhan. Ya. Poin berikutnya. Yuk, bicara tentang iman ya. Iman itu adalah dasar ya bagi orang percaya. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1, apa Bapak Ibu? Iman dari yuk kita buka dulu, yuk kita baca dulu yuk. Iman itu dasar ya. Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama. Yuk kita buka ayatnya dulu. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, 3, 2, 1. Iman kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman itu adalah dasar Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan sudah kasih permulaan. Kalau kita mau bangun rumah, kita mau bangun di atas pasir atau batu? Batu. Biar apa? Waktu badai itu datang, itu kuat. Nah, iman Bapak Ibu saudara-saudara, waktu adanya Goliat, waktu adanya badai itu datang, engkau tetap kuat. Amin. Kita ini tetap kuat. Kita ini tetap kuat. Ya, meskipun kita lihat Goliat, ya, kita ini tetap kuat. Iman adalah dasar untuk memulai hubungan dengan Tuhan. Karena di situ dikatakan iman adalah dasar dari kehidupan kita. Kalau kita mau bangun hubungan dengan Tuhan dengan kuat, ayo bangun iman kita. Amin. 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 Ya, maka saya selalu katakan, datang ke gereja itu penting. Penting. Tapi dalam keseharian Bapak Ibu jangan lupa buat kita baca firman Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu. Ya, datang ke gereja, persekutuan, SJBT, PA, semuanya dengar ibar. Itu penting sekali Bapak Ibu. Tapi saya mau ingatkan pagi hari ini, ayo dicek iman personal kita. Aduh, imanku kuat belum ya? Imanku ini gimana ya kalau Goliat datang ya? Kamu bayangkan kalau kita mungkin di zaman-zaman akhir kita didatangi seseorang dan golok itu ada di leher kita. Mau pilih Tuhan atau menyangkal Tuhan? Bagaimana iman kita? Amin. Amin. Wah. Mulai sunyi ini Om ya. Ya, kalau golok celurit itu ya. Kalau kita mungkin rame-rame mungkin bisa, tapi tiba-tiba malam hari ya, rumah kita didobrak, terus kita kamu pilih Tuhan atau menyangkal Tuhan. Aduh. Saya berdoa kita pilih Tuhan. Duh, gak ada amin ini. Amin. Ya, biar iman kita ini semakin kuat. Ya. Ya, kita ini harus bangun ya Bapak Ibu ya, dasar yang kuat. Ya, kita ini harus bangun dasar kita yang kuat Bapak Ibu. Ya, kalau pilih rumah dasarnya yang kuat. Ya, jangan sampai roboh ini ya. Jangan sampai rumah ini roboh. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita kembali ya. Daud ini, apakah Daud ini ngawur ya Yan? Kok moro-moro Daud ini datang ke medan perang? Moro-moro ditantang Goliat. Apakah Daud ini ngawur? Ya, kalau anak-anak muda, kalau banyak orang ngomong anak-anak muda ini cepat panas, gitu ya. Pokoknya ditabrak aja. Wis nggak lihat Goliat, nggak lihat siapa, pokoknya ditabrak aja. Apakah Daud ini ngawur Bapak Ibu ya? Nah, poin yang ketiga.
Ya, poin yang ketiga, kita buka dulu 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Ya, perhatikan. Apakah Daud ini pokoknya anggar jeplak ae. Siapa orang-orang ini takut, gak maju aku. Nah, tetapi Daud berkata kepada Saul, nih perhatikan saudara-saudara, ya hal yang tidak pernah diketahui, mungkin Saul gak pernah ketahui. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Betul ya Bapak Ibu ya. Daud itu mengembalakan kambing dombanya keluarganya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya. Apa? Oh ya, seekor. Ya. Maka aku Sebentar. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Mulut siapa Bapak Ibu? Singa atau beruang. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, ya, setelah dilepaskan dombanya, itu enggak, moro-moro beruangnya takut, singanya takut. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Lucu ya Bapak Ibu ya. Konyol Daud ini ya. Kalau kita datang ke taman safari aja lihat singa, boro-boro nyekel janggutnya ya Bapak Ibu ya. Ayo cepat, dang melaku. Ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tadi ya Saul ngomong, ojo, kami ini gak pernah perang, moro-moro lawan Goliat. Ya. Kalau kita main game itu tiba-tiba itu kita mungkin melawan bos besarnya, ya. Kita nggak pernah latihan, kita nggak pernah apa-apa, tiba-tiba kita harus melawan bos terakhir. Waduh, ya. Mungkin Saul kan, ojo, nanti aku dimarahi ayah ini, dimarahi papa kalau kamu mati. Lalu cerita, bang, aku ini dulu waktu mengembalakan, ya, ketemu singa, ketemu beruang, aku teriak, kakak, tolong aku. Enggak, diambil dijambak istilahnya ya, janggutnya si singa itu ya. Dibunuh, disate. Dia enggak teriak-teriak, papa, tolong aku papa. Dombamu mau mati, aku juga mau mati. Oh no. Tapi yang dilakukan Daud melawan singa dan beruang itu. Sendirian. Dombanya nggak mungkin nolong Daud. Tahu kan? Domba itu adalah hewan yang paling lemah ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak mungkin dia pakai tanduknya diseruduk, dimakan lagi akhirnya. Pasti semuanya ketakutan namanya. Karena ada satu gembala Daud yang menolong itu. Poin yang ketiga, ya. Kita ini perlu bangun iman personal kita yang kuat Bapak Ibu saudara-saudara. Daud yang nggak disangka-sangka kakaknya, ya. Daud iki sapa sih? Oh, Daud niku cek piye lawan-lawan Goliat. Tapi ya, tiba-tiba imannya yang kuat itu, ya. Daud ini nggak ngawur, ya. Daud ini nggak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, tiba-tiba dia datang di medan peperangan dan dia katakan, aku mau lawan Goliat itu. Tak hajar habis. Orang yang tidak bersunat itu. Orang yang menghina barisan Allah yang hidup. Dia katakan,
Tuhan yang sama yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan Tuhan yang sama melepaskan jeratku dari bangsa Filistin. Tuhan yang sama akan melepaskan Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Ya, kita ini harus bangun iman personal kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu saudara-saudara. Kapan waktu kita ini akan bertemu dengan Goliat satu demi satu ini. Satu demi satu ini. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu saudara-saudara. Kapan masalah ini tiba-tiba datang. Aku nggak pernah prediksi masalah ini. Waduh. Mungkin kita katakan, Tuhan tolong aku. Atau kita katakan, amsyamana. Ya. Wih. Yang kita katakan, ya, oh Tuhan tolong aku Tuhan. Ya. Atau kita katakan, waduh Tuhan Goliat itu terlalu gede. Cemas hatiku. Kita nggak pernah tahu. Ya. Kita nggak pernah tahu waktu itu akan datang kapan, Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu mengalaminya, mungkin. Pagi hari ini firman Tuhan katakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan yang sama. Amin. Amin. Ya, Tuhan yang sama. Poin yang keempat. Ya. Iman yang sesungguhnya tidak tergoyahkan meskipun harus berjuang seorang sendiri. Ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. Ya, itu salah ayatnya Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. Nih. Ya, Daud setelah mengalahkan Goliat, ya, bukan hanya dia imannya itu ada waktu dia melawan Goliat. Tapi waktu saya baca di 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8 di sini katakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat kedua. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, mereka itu udah nangis sampai nggak kuat nangis. Gimana hatinya sedihnya. Ya, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Abinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Ya, karena rakyat ini perhatikan Bapak Ibu mengatakan hendak melempari dia, hendak melempari Daud dengan batu. Rakyat ini marah. Daud kenapa ini bisa terjadi? Marah, emosi. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada siapa Bapak Ibu? Daud itu berdoa. Posisinya itu sudah kejepit. Ya, sudah mau dilempari batu. Istilahnya, kamu mati aja Daud. Gak ada gunanya. Semuanya sudah habis. Ya, semuanya sudah habis. Tapi yang dilakukan Daud adalah bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan iya, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin.
Daud ini sudah terjepit Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan lagi dia mau lawan Goliat, ya. Enggak lagi lawan Goliat, ya. Waktu itu mungkin momennya ada banyak kakak-kakaknya di situ, ya. Kalau kita ngomong, wah Daud ini panas mungkin, panas, ya. Makanya dilawan Goliat. Tapi pada waktu itu dibuktikan di 1 Samuel pasal 30, pada semuanya sudah habis, rakyat ini sudah marah sama Daud. Udah mau dilempari batu si Daud ini. Tapi yang dilakukan hatinya Daud, ya mungkin Daud tetap nangis. Tetap nangis. Tapi yang dilakukan Daud adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ini harus kejar enggak dia? Sampai Tuhan berfirman, Tuhan katakan berfirman, kejarlah, engkau akan dapat menyusulnya dan aku akan memberikannya kepadamu. Amin. Amin. Ya, kalau kita berpikir mungkin pada waktu Daud ngomong, Tuhan, nek tak kejar ini enggak mungkin loh Tuhan. Aku kalah mungkin Tuhan. Nah gimana Tuhan? Pasukanku sudah nangis, sudah sedih. Ya, hatinya sudah tawar. Ya apa ini Tuhan? Sudah ngamuk sama aku Tuhan. Tapi dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tak kejar enggak Tuhan? Berangkat, kejarlah. Maka akan kuberikan kepadamu. Amin. Amin. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kita bangun iman kita secara personal Bapak Ibu ya. Karena kadangkala kita harus menghadapi seperti ini. Tapi saya berdoa Bapak Ibu. Iman kita semakin hari semakin kuat. Amin. Amin. Ayat yang terakhir. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Kita sedikit melenceng sedikit ya. Di sini dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi Tuhan telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan itu tahu. Kalau iman kita mungkin sedang down turun. Yuk kita doa. Amin. Amin. Ya. Supaya dikatakan ya, Tuhan ini berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan apa Bapak Ibu? Gugur. Amin. Jadi belajar. Poin yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ya, kita perlu melihat masalah dengan kacamata Allah. Yang kedua, kita perlu jadi pemecah masalah, ya. Jangan fokus sama permasalahan kita, ya. Masalah itu ada, boleh ada, tapi kita tetap punya iman buat Tuhan. Poin yang ketiga, apa Bapak Ibu? Ya, kita perlu membangun iman personal yang kuat. Yang keempat, apa? Iman yang sesungguhnya tidak tergoyahkan meskipun harus berjuang seorang sendiri. Ya, saya di sini bukan melarang Bapak Ibu untuk datang ke persekutuan, untuk datang ke gereja, enggak Bapak Ibu. Kenapa kita ini harus ya bangun iman personal kita. Suatu hari kita mungkin harus menghadapi masalah. Kita harus one on one, ya, 1 lawan 1. Iman kita tetap kuat. Amin.